karena mungkin tidak yakin terhadap gugatan mereka dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali intrik politik yang dicoba ditafsir oleh media atau publik yang belum tentu juga tepat, belum tentu juga benar, ya. Tapi para politisi kan kebanyakan melempar dalam bentuk simbol-simbol seperti Caimin tadi. Baiklah kawan sekalian, kita coba baca apa yang berita yang ditulis oleh tribuntimur.com ini. Saudara, jelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait sidang sengketa Pilpres 2024, Caimin lempar kode gabung kubu Prabowo sementara Anies Baswedan tolak ajakan Gibran, katanya. Muhaimin Iskandar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, senantiasa melindungi kita semua dari segala aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Saudara, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkanlah suatu berita yang bersifat analisis terkait dengan huru-hara tanda petik intrik ya yang mengiringi jelang putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilpres diumumkan, sengketa Pilpres diumumkan. Ini ada berita, saudara sekalian, yang dimuat di di salah satu di Tribun News.com ya, saudara sekalian, tribuntimur.com, dengan judul jelang putusan MK, Caimin lempar kode gabung ke Prabowo, Anies tolak bujukan Gibran. Nah ini kan jadi ini banyak sekali intrik-intrik politik, isu-isu yang kemudian ditulis oleh media bahwa seakan-akan Caimin sudah main mata dengan pihak Prabowo Subianto, orangnya Prabowo Subianto, dalam hal ini Dasko, karena mungkin tidak yakin terhadap gugatan mereka dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali intrik politik yang dicoba ditafsir oleh media atau publik yang belum tentu juga tepat, belum tentu juga benar, ya. Tapi para politisi kan kebanyakan melempar dalam bentuk simbol-simbol seperti Caimin tadi. Baiklah kawan sekalian, kita coba baca apa yang berita yang ditulis oleh tribuntimur.com ini. Saudara, jelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait sidang sengketa Pilpres 2024, Caimin lempar kode gabung kubu Prabowo sementara Anies Baswedan tolak ajakan Gibran, katanya. Muhaimin Iskandar, Ganjar Mahfud sebagai penggugat meyakini MK akan menerima tuntutan mereka mendiskualifikasikan pasangan Prabowo Gibran. Itu keyakinan mereka ya. Pertarungan adu pendapat dan bukti-bukti di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK pun akan menemui titik finalnya. Pembacaan putusan akan berlangsung pada Senin 22 April 2023-24, namun dinamika dan intrik politik terjadi jelang putusan ini. Kubu yang saling berseberangan mulai jalin komunikasi bahkan melempar kode untuk bergabung. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin misalnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin mengunggah bersamaan foto bersama Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Foto itu diunggah Caimin di akun media sosial pribadinya. Hal tersebut menuai spekulasi PKB akan merapat mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang. Apalagi Dasko merupakan salah satu orang yang kepercayaan dari Prabowo Subianto. Sekadar diketahui bahwa kawan-kawan sekalian, Dasko ini adalah wakil ketua DPR RI dari Gerindra.
Sementara juga Caimin sebagai ketua PKB itu dia sekarang ini jabatan wakil ketua DPR RI juga. Jadi mereka ini berkawan lah satu kantor lah. Jadi kalau ada unggah-unggah foto kita memaknainya bisa berbeda seperti yang diunggah di ini oleh Caimin. Namun Caimin menyatakan bahwa itu tidak punya makna karena mereka sudah lama tidak ketemu, yang tentunya disebutkan oleh masing-masing. Caimin kampanye, Dasko juga kampanye Prabowo, sehingga baru berkantor lagi dan ketemu, sehingga ya lempar seperti itu, tapi tetap juga ada maknanya. Mari kita dengarkan Caimin punya penjelasan. Tidak ada makna tersembunyi di balik unggahan tersebut. Ia menuturkan Dasko juga tidak pernah berbicara apapun kepada dirinya. Tidak ada makna yang lainnya, karena Pak Dasko juga tidak pernah mengajak ngomong apa-apa, kata Caimin. Caimin selanjutnya mengatakan bahwa pihaknya sudah lama tidak pernah bertemu dengan Dasko sejak Pilpres 2024. Itu kan sudah lama karena kesibukan, walaupun mereka masih sama-sama sebagai wakil ketua DPR RI. Padahal ia sama-sama sebagai wakil ketua DPR RI. Saya memang satu kantor dengan Pak Dasko, tapi sudah berbulan-bulan ya, saya nggak pernah ketemu, dan ya sejak Pilpres pendaftaran sampai kemarin itu baru pertama kali bertemu. Selain itu, Caimin mengatakan foto bersama wakil ketua DPR RI tersebut sengaja diunggah untuk memberikan tanda ia sudah aktif bertugas di parlemen. Sehingga kalau dia diupload sebagai bagian dari apa yang kebetulan pimpinan Dewan yang selalu hadir, ya saya sama Pak Dasko, sehingga bagian dari pengumuman sejak sekarang saya masuk lagi ke DPR, katanya. Di satu sisi, kubu Anies Muhaimin Iskandar menghargai pernyataan dari Gibran Rakabuming Raka yang bahwa semua harus bergandeng tangan setelah kontestasi Pilpres. Jubir tim Anies, Iwan Tarigan, mengakui tetap bersatu setelah Pilpres. Namun, kata Iwan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil gugatan di Mahkamah Konstitusi. Saudara sekalian, sekadar kita tambahkan bahwa beberapa waktu lalu kembali Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya Prabowo ingin bertemu ya pada bulan Ramadan yang kemarin, tentu belum selesai bulan Ramadan kemarin, ingin berjumpa dengan Anies dan Ganjar. Tentunya keinginan itu diungkapkan sudah beberapa kali ya sebelumnya juga, dan ini terakhir berjumpa, tetapi ini jawabannya, tanggapan mereka bahwa ya mereka belum bisa bertemu karena bisa sepanjang putusan Mahkamah Konstitusi itu belum dilakukan. Nah, Iwan mengatakan bahwa Pilpres masih belum selesai. Kami menghargai proses di MK yang sedang berlangsung karena pihak Pilpres secara hukum belum selesai. Apabila sudah ada keputusan MK tanggal 22 yang bersifat final, maka Pilpres sudah selesai. Sebelumnya Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengajak semua pihak untuk bergandeng tangan pembangun bangsa sebab kompetisi dalam Pilpres sudah selesai. Itu yang salahnya Gibran. Dia tidak mengerti, ini anak ya, dalam banyak hal membuat pernyataan menjadi kontroversi. Dia tidak mengerti bahwa Pilpres masih berproses dan belum selesai-selesai menurut mereka di KPU. Tetapi kan ini digugat. Jadi harusnya Gibran hati-hati juga, jangan naif gitu loh ininya. Sehingga tidak menimbulkan penilaian bahwa memang ini memiliki pengetahuan yang nol ya, kosong seperti sebelumnya. Saudara, panasnya suhu politik itu dirasakan Gibran ketika dianggap berbohong oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena menyampaikan keinginan Presiden Jokowi untuk bersilaturahmi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Putri di momen Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi itu beranggapan Hasto memang sering menyampaikan bahasa-bahasa konfrontatif, padahal dirinya hanyalah mencoba berpikir positif bahwa Jokowi bakal bisa bertemu dengan Megawati jika waktunya sudah tepat. Gibran pun menegaskan daripada sibuk saling menjatuhkan, lebih baik mulai bergandeng tangan dengan memajukan Indonesia. Nah, saya kira ini juga tidak semudah itu karena Anda kan dengan Bapak Anda kan di pihak mengkhianati Ibu Mega, mengkhianati PDIP. Jadi tidak mudah, tidak semudah itu orang akan tidak percaya Anda, terutama PDIP tidak akan pernah lagi, Ibu Mega dan jajaran tidak akan percaya Anda lagi, Anda dan Bapak Anda yaitu Jokowi, yang telah mengunggah kebohongan-kebohongan selama ini, membohongi mereka setidaknya. Dan bukan hanya mereka, publik juga dibohongi. Ya tidak mudah mereka lupa. Dan saya kira sebagai politisi ya, bukan soal sama-sama menggandeng itu, tapi saya kira mereka mungkin sudah berpikir berulang-ulang untuk tidak bekerja sama dengan
Jokowi dan anaknya, termasuk Gibran, yang sama-sama telah diduga mengkhianati mereka. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Hasto di publik itu satu-satu dikeluarkan, betapa ternyata jejak rekam Pak Jokowi dan Gibran dalam kaitannya dengan Pilpres ini tentunya, atau pemilu 2019 ini, pengkhianatan demi pengkhianatan dilakukan, dan kebohongan dilakukan itu diunggah. Itu saya kira itu ekspresi dari sakit hatinya mereka, kekecewaan mereka pihak partai PDIP terhadap Anda. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.